Kita akan membaca firman Tuhan pada malam ini sebagai dasar daripada doa kita pada malam ini. Begini firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah murid ataupun seorang daripada murid-muridnya kepada Tuhan Yesus. Mereka katakan, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Dalam ayat yang kedua, jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Kita membaca seterusnya. Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa seperti yang mereka minta kepadanya, karena kita percaya bahwa doa adalah merupakan alat sarana yang penting untuk kita menghubungi Tuhan dalam hidup kita. Nah, bagi beberapa orang, doa itu tidak menjadi priority, ataupun mereka tidak menjadikan doa itu sebagai keutamaan dalam kehidupan mereka. Mengapa? Karena mereka tidak begitu memahami mengapa kita harus berdoa. Kalau mereka memahami mengapa mereka harus berdoa, maka mereka akan menjadikan doa itu sebagai priority, ataupun menjadikan doa itu, meletakkan doa itu sebagai keutamaan dalam hidup mereka. Apalagi kalau kita ingat di zaman sekarang ini memandangkan perkembangan teknologi pada masa kini boleh membuat kita merasa bahwa doa itu hanya buang masa, ya. Kenapa? Karena mereka lebih mementingkan ataupun mereka lebih tertarik kepada perkara-perkara yang dilihat ataupun mereka boleh layani dalam internet dan sebagainya, sehingga mereka memikirkan bahwa doa itu adalah sesuatu yang bagi mereka yang kurang penting. Bahkan mereka anggap itu sebagai sesuatu yang boleh dikatakan buang masa mereka, ya. Sehingga mereka memikirkan bukan lagi bertanya kepada Tuhan, ataupun mereka tidak akan datang kepada Tuhan untuk mencari penyelesaian daripada masalah yang mereka hadapi, ya. Namun mereka memiliki ataupun mereka memikirkan bagaimana mereka menyelesaikan perkara-perkara masalah yang mereka hadapi itu secara manusiawi. Padahal doa itu adalah merupakan hal yang sangat penting, karena Tuhan Yesus Kristus telah menjadikan ataupun
memberikan contoh yang baik kepada kita. Walaupun dia sangat sibuk di dalam memberitakan Injil, ini harus kita sadari sebagai umat yang percaya betapa pentingnya dan betapa berharganya sikap kita yang mengutamakan doa kita kepada Tuhan. Ya, karena perkara ini ataupun doa itu ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ketika dia hidup di dunia ini. Ya, di dalam kesibukan sekalipun dia akan tetap mengutamakan doa dan menjaga hubungannya dengan Bapa di surga. Nah, ini yang perlu kita contohi dalam hidup kita. Walaupun kita sesibuk bagaimanapun yang kita hadapi dalam hidup kita, dan kita harus ingat bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu adalah yang paling utama, yang harus kita prioritaskan. Priority kita adalah hubungan kita dengan Allah. Ya, maka sebab itu apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya pada waktu mereka minta bagaimana mereka harus berdoa, ya, kita tahu bahwa Yesus telah mengajar mereka dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada mereka, mengatakan, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Nah, doa itu merupakan alat untuk kita memuji Tuhan. Ini sangat penting. Doa itu adalah cara kita juga untuk memuji Tuhan. Bukan hanya waktu kita menyanyi, bukan hanya waktu kita menyembah Tuhan, tetapi melalui doa juga, ya, kita memuji Tuhan. Dan doa juga merupakan alat untuk menyampaikan permintaan kita kepada Tuhan. Jadi artinya kita berbicara kepada Tuhan, dan kita menyampaikan sesuatu itu kepada Tuhan, ya, apa yang kita, permohonan kita kepada Tuhan, ya, kerinduan kita kepada Tuhan, maka kita akan menyampaikannya melalui doa kita kepada Tuhan. Jika Tuhan Yesus sahaja yang juga memprioritaskan doa dalam kehidupannya, apalagi kita sebagai manusia biasa. Biarlah kehadiran Tuhan terus melingkupi kita ataupun kehidupan kita melalui doa. Karena melalui doa kita kepada Tuhan, Dia akan mengabulkan, Dia akan melingkupi kehidupan kita sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Maka sebab itu kita harus jadikan doa sebagai alat untuk kita bertemu dengan Allah kita, bahkan Tuhan kita setiap hari. Ini cara yang paling unik yang Tuhan inginkan, adalah supaya kita senantiasa menaikkan doa kita sebagai alat yang penting ataupun cara kita untuk bertemu dengan Tuhan.
setiap hari. Itu sebabnya dalam minggu yang lalu saya menyatakan kepada kita bahwa ya, banyak berdoa, banyak berkat. Ya, sedikit berdoa artinya sedikit berkat, tidak berdoa tidak ada berkat. Itu satu istilah yang kita dengar, ya. Jadi ada kebenarannya, ya, ada kebenarannya. Jadi artinya kalau kita senantiasa berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan akan memperdulikan, Tuhan akan melingkupi kita, dan Dia akan memberikan segala perkara yang kita mohon kepadanya. Sebab itu pada malam ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita harus ingat bahwa doa itu harus menjadi keutamaan kita setiap hari. Priority kita setiap hari dalam hidup kita. Seperti Tuhan Yesus, Dia senantiasa memberikan waktunya untuk berdoa kepada Bapa-Nya di surga. Karena Tuhanlah yang menjadi kekuatan. Tuhanlah yang akan memberikan hikmat kepada semua orang yang bersandar kepadanya. Maka sebab itu dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepadanya harus memiliki sikap ataupun mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa yang kita naikkan kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan karena kami telah membaca firman-Mu, dan kami tahu Tuhan bahwa hanya satu jalan kami akan berbicara kepadamu, yaitu melalui doa kami kepada Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya kami memiliki kekuatan dan hikmat untuk terus mengutamakan doa sebagai menghubung Tuhan kami. Hubungan kami dengan Tuhan akan menjadi akrab apabila kami senantiasa berseru kepadamu melalui doa kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.